Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan tentang akuntansi biaya kontemporer bersama saya Sarah Nur Afifah, nomor absen 13. Saya Hajatul Multihidayah, absen 9. Rifa Febriani, nomor absen 28. Saya Tasya Lisvani, nomor absen 15. Selamat menyaksikan. Konsep biaya per unit. Sebelumnya kita harus tahu apa itu biaya, cost. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang telah terjadi dan berguna untuk masa yang akan datang untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba. Jadi biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dinyatakan sebagai rupiah per unit produksi atau penjualan. Biaya per unit yang total biaya yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead. Biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama. Keduanya adalah biaya variabel. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP atau dasar alokasi. Dasar alokasi yang pertama yaitu unit produksi, yang kedua yaitu jam tenaga kerja, yang ketiga jam kerja mesin, yang keempat yaitu biaya tenaga kerja langsung, dan yang kelima yaitu biaya bahan langsung. Di samping dasar alokasi tersebut, tarif BOP dapat juga dihitung berdasarkan kapasitas pabrik. Jenis kapasitas pabrik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas teoritas, yaitu kapasitas ideal, kapasitas untuk operasi 100% tanpa hambatan. Dalam prakteknya, kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan BOP karena sulit dicapai. Yang kedua yaitu kapasitas praktis. Kapasitas ini yaitu kapasitas setelah pertimbangan hambatan-hambatan internal seperti pekerja sakit, mesin rusak, cuti, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kapasitas normal. Kapasitas setelah pertimbangan hambatan internal dan eksternal seperti hari libur atau menurunnya permintaan, umumnya digunakan sebagai dasar perhitungan tarif. Dan yang keempat yaitu kapasitas diharapkan. Kapasitas diharapkan yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Di sini sistem akuntansi biaya tradisional membuat histori biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena yang pertama, sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik-teknik yang canggih dan sistem informasi dibandingkan pada lingkungan teknologi maju. Yang kedua, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang ketiga, margin laba sulit dijelaskan. Yang keempat, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang kelima, berkaitan dengan biaya overhead, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu memusat pada distribusi dan alokasi biaya overhead ketimbang berusaha keras mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keenam, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekan pada tujuan penentu harga pokok produksi yang dijual. Akibatnya sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian activity based costing. Activity based costing merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Menurut buku Activity Based Costing, sistem dijelaskan pengertian activity based costing yaitu activity based costing
adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas yang masih berorientasi pada penentuan kos produk yang akurat dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, manfaat activity based costing system. Apabila suatu perusahaan memakai activity based costing dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dengan baik dan maksimal, maka akan diperoleh manfaat. Karena activity based costing sistem menjanjikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang lebih menyeluruh tentang aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas. Yang ketiga, menyediakan informasi biaya untuk memantau rencana pengurangan biaya. Dan yang keempat, menyediakan secara akurat kos produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, tahapan penerapan sistem activity based costing. Tahap pertama yaitu identifikasi aktivitas, yaitu mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas perusahaan dalam melakukan proses produksi dari awal hingga produk jadi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan pihak yang terkait dengan cara wawancara atau observasi. Hal ini dilakukan agar data dan informasi yang didapatkan akurat dan relevan karena didapatkan dari pihak perusahaan. Yang kedua, pembebanan biaya ke aktivitas. Dilakukan pengelompokan biaya ke dalam kelompok biaya yang ditentukan berdasarkan penggerak biaya cost drive yang paling sesuai dengan aktivitas tersebut. Faktor penggerak biaya dapat berupa volume produksi, jam tenaga kerja langsung, luas lantai, jam mesin, jumlah pengiriman. Ada 4 jenis. Untuk menggambarkan bagaimana biaya berubah, yaitu yang pertama dasar aktivitas, activity base. Yang kedua dasar volume base. Yang ketiga cost drive yang bersifat struktural. Dan yang keempat cost drive yang bersifat eksekusional. Yang ketiga, mengelompokkan biaya cost pool yang homogen. Pada tahap ini, aktivitas-aktivitas dikelompokkan ke dalam satu kelompok biaya yang sejenis. Pengelompokan biaya bertujuan untuk memudahkan perhitungan biaya overhead pada setiap aktivitas. Selanjutnya, tarif biaya overhead kelompok dihitung. BOP pengelompokan aktivitas sama dengan BOP kelompok aktivitas per cost drive. Tahap yang kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dan setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. OVH Selanjutnya, tahap kedua. Biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dan setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead dibebankan sama dengan tarif kelompok kali unit drive yang dikonsumsikan. Aktivitas. Untuk mengidentifikasikan biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengklasifikasikan seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Yang pertama, aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Biaya untuk setiap unit di sini yaitu sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat unit mencangkup pemakaian bahan baku langsung, pemakaian tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Jadi aktivitas tingkat unit ini merupakan aktivitas berdasarkan volume. Aktivitas yang dibutuhkan bervariasi secara proporsional dengan jumlah objek biaya.
Penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas cenderung sama dengan aktivitas tingkat unit. Yang kedua yaitu aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity. Biaya untuk setiap kelompok di tahap ini yaitu sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat kelompok ini yaitu seperti persiapan mesin, pengaturan pesanan pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, dan percepatan proses produksi. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas tingkat produk atau product level activity. Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan suatu produk dan jasa. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat produk mencakup desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan oleh produk, dan keterlibatan dalam perubahan rekayasa untuk memodifikasi produk tersebut. Lalu yang keempat yaitu aktivitas tingkat facility atau facility level activity. Biaya untuk setiap fasilitas tertentu pada tahap ini adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Tetapi, untuk mendukung organisasi secara keseluruhan, dasar pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa. Aktivitas ini tidak disebabkan oleh produk atau kebutuhan pelayanan pelanggan dan tidak dapat ditelusuri ke satu unit, batch atau produk. Contoh aktivitas tingkat fasilitas mencakup penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum. Contoh aktivitas tingkat fasilitas mencakup penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum, pengelolaan pabrik, pembayaran pajak bangunan dan asuransi pabrik, serta penutupan bahan baku setiap bulan. Beberapa perusahaan menyebutkan aktivitas ini sebagai aktivitas pendukung bisnis atau infrastruktur.